Baiklah, saya Bima Brian dengan NIM 20090770 akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Upaya Peningkatan Pelayanan Perusahaan H&M. Yang pertama, profil perusahaan H&M. Fashion brand ternama H&M didirikan di Stockholm, Swedia pada tahun 1947 oleh Erling Persson. Toko pertama H&M dinamai Hennes yang berarti Hearts dalam bahasa Inggris. Menurut The Fashion Group, H&M merupakan retailer fashion terbesar kedua di dunia setelah Inditex. H&M terus berekspansi di berbagai negara dan melakukan strategi penjualan seperti berkolaborasi dengan desainer terkenal Karl Lagerfeld yang mengakuisisi perusahaan fashion Fabrik Scandinavian AB dan juga membuka lini produk lain seperti H&M Home, H&M Garments, H&M Beauty, dan H&M Sport, dan telah beroperasi di lebih dari 69 negara dan memperkerjakan 171.000 karyawan di 4.700 toko. Dengan demikian, H&M terus bertumbuh untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan atau analisis strategi yang dapat digunakan oleh semua perusahaan atau semacam salah satunya H&M untuk melakukan analisis situasional perusahaan atau apa yang sedang terjadi pada perusahaan. Ini adalah teknik yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang disingkat dengan SWOT yang saat ini dihadapi oleh H&M di lingkungan bisnis era saat ini. H&M adalah salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi busana. H&M mempertahankan posisinya menonjol di pasar dengan menganalisis dan meninjau analisis SWOT dengan cermat. Analisis SWOT merupakan proses yang sangat interaktif dan memerlukan koordinasi yang efektif di antara berbagai departemen dalam perusahaan seperti pemasaran, keuangan, operasi, sistem informasi manajemen, kreativitas, perencanaan strategis, dan sebagainya. Kerangka analisis SWOT membantu organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal seperti kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor strategis eksternalnya seperti peluang dan ancaman atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Tujuan utama dari analisis SWOT itu sendiri ialah untuk mengidentifikasi secara strategis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang eksternal, melawan ancaman, dan membangun melindungi kekuatan H&M dan memberantas kelemahannya dari H&M itu sendiri. Analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan H&M dari faktor strategis internalnya. Yang pertama, ada komunitas dealer yang kuat. Ini telah membangun budaya di antara distributor dan dealer, di mana dealer tidak hanya mempromosikan produk perusahaan, tetapi juga berinvestasi dalam pelatihan tim penjualan untuk menjelaskan kepada pelanggan bagaimana ia dapat mengekstrak manfaat maksimal dari produk. Yang kedua, pemasok yang andal. Yang memiliki basis yang kuat untuk memasok bahan baku yang andal sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengatasi hambatan rantai pasokan. Yang ketiga, modal yang besar. H&M memiliki modal yang besar yang menyediakan sumber daya di tangan perusahaan untuk berkembangnya proyek-proyek baru. Yang keempat, ada tenaga kerja yang sangat terampil melalui program pelatihan dan pelajaran yang berhasil. H&M menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam pelatihan pengembangan karyawan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya sangat terampil tapi juga termotivasi untuk mencapai lebih banyak. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Faktor strategis internal kelemahan adalah area di mana H&M dapat meningkat. Strategi adalah tentang membuat pilihan dan kelemahan adalah area di mana perusahaan dapat meningkatkan menggunakan analisis SWOT dan membangun keunggulan kompetitif dan posisi strategis. Weakness atau kelemahan dari H&M itu sendiri ialah yang pertama tidak terlalu bagus dalam peramalan permintaan produk yang mengarah ke tingkat peluang yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya. Salah satu alasan mengapa persediaan hari ini tinggi dibandingkan dengan pesaingnya adalah bahwa H&M tidak terlalu baik dalam peramalan permintaan sehingga pada akhirnya menjaga persediaan yang lebih baik di rumah maupun di saluran. Yang kedua, keberhasilan terbatas di luar bisnis inti. Meskipun H&M adalah salah satu organisasi terkemuka di industrinya,
namun yang menghadapi tantangan dalam berpindah ke segmen produk lain dengan budaya saat ini. Yang ketiga, perlu lebih banyak investasi dalam teknologi baru, mengingat skala ekspansi dan geografi yang berbeda yang perusahaan rencanakan untuk diperluas. H&M perlu menggunakan lebih banyak uang dalam teknologi untuk mengintegrasi proses-proses di seluruh papan. Saat ini investasi dalam teknologi tidak sebanding dengan visi perusahaan. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas dan presentasi kontribusi bersih H&M di bawah rata-rata industri. Dan yang kelima, perencanaan keuangan tidak dilakukan dengan benar dan efisien. Rasio aset saat ini dan rasio aset likuid menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan uang tunai lebih efisien dari apa yang dilakukannya pada saat ini. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang untuk H&M itu sendiri menurut faktor strategis eksternalnya. Yang pertama ada kebijakan perpajakan baru dapat secara signifikan berdampak pada cara berbisnis dan dapat membuka peluang baru bagi pemain mapan seperti H&M untuk meningkatkan profitabilitasnya. Yang kedua, penggerak hijau pemerintah juga membuka peluang untuk pengadaan produk-produk H&M oleh negara serta kontraktor pemerintah federal. Dan yang ketiga, pengembangan pasar akan menyebabkan dilusinya keunggulan pesaing dan memungkinkan H&M untuk meningkatkan daya saingnya dibandingkan daya pesaing lainnya. Dan yang keempat, ada pelanggan baru dari saluran online. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam platform online. Investasi ini telah membuka saluran penjualan baru untuk H&M. Dalam beberapa tahun ke depan, perusahaan dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengetahui pelanggan yang lebih baik dan melayani kebutuhan mereka dengan menggunakan analitik data besar. Kemudian yang keempat, threats atau ancaman menghadapi H&M. Faktor strategis eksternal. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja terampil di pasar global tertentu merupakan ancaman bagi pertumbuhan laba yang stabil untuk H&M di pasar-pasar tersebut. Yang kedua, persaingan yang ketat, profitabilitas yang stabil telah meningkatkan jumlah pemain di industri ini selama 2 tahun terakhir yang telah menekan tidak hanya profitabilitas, tapi juga pada penjualan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, naiknya level pembayaran terutama pergerakan seperti $15 per jam dan kenaikan harga di Cina dapat menyebabkan tekanan serius pada profitabilitas H&M. Dan yang keempat, meningkatkan kecenderungan ke arah isolasionisme dalam ekonomi Amerika dapat menyebabkan reaksi serupa dari pemerintah lain sehingga berdampak negatif terhadap penjualan internasional. Dari hasil analisis SWOT H&M tadi, selain ingin meningkatkan produk, H&M juga berupaya untuk peningkatan pelayanan H&M untuk menambah laba dari produk itu sendiri. Ini adalah upaya peningkatan pelayanan H&M. Salah satu cara agar dapat menjadi unggul adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas layanan. H&M menyadari bahwa setiap golongan umur dan setiap negara memiliki gaya ekspektasi dan kesadaran fashion yang berbeda-beda. Oleh karena itu, H&M mengkombinasikan antara mode fashion, kualitas atau harga yang menarik minat pembelian target marketnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah evaluasi secara berkala terhadap berbagai atribut pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Penelitian ini dimulai dengan melakukan survei dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden menggunakan metode purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 45 responden melakukan penyebaran kuesioner. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data metode SafeQual. Pada pengolahan data dilakukan rekapitulasi nilai rata-rata harapan pelayanan dan rata-rata kenyataan pelayanan untuk setiap indikator pernyataan. Lanjutkan dengan rekapitulasi nilai gap untuk 5 dimensi SafeQual. Hasil dari penelitian adalah kesimpulan bahwa seluruh dimensi, yaitu reliability, responsiveness, empathy, assurance, dan tangibles memiliki nilai gap yang negatif. Kesimpulan lain terkait pengukuran 12 indikator yang tersebar
ke dalam 5 dimensi menunjukkan bahwa seluruh indikator juga memiliki nilai gap yang negatif. Indikator dengan nilai gap terbesar adalah kelengkapan produk dengan nilai gap minus 0,85. Nilai gap baik 5 dimensi dan 12 indikator menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh H&M masih belum memenuhi keinginan dan ekspektasi pelanggan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat pagi.